sini Pak Bupati, kami ingin menyampaikan sedikit tentang keluhan masyarakat Pulau Aceh, di mana di saat ada musibah masyarakat Pulau Aceh, misalnya seperti orang meninggal di daratan, di waktu mereka membawa jenazah ke Pulau Aceh, itu biaya sangat besar. Maka untuk itu dan untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Pulau Aceh, ini ada sedikit subsidi operasional ambulan laut untuk masyarakat Pulau Aceh. Dan ini sudah disampaikan kepada kami berulang kali, dan kami di sini mungkin ada Pak Bupati dan juga Dinas Kesehatan bisa mencari jalan keluar supaya ada penanganan untuk subsidi kepada masyarakat Pulau Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf mungkin saya sampaikan kedua kalinya, ini kebetulan ada Pak Bupati. Ini kami sudah berdiskusi dengan beberapa ulama yang ada di Pekanbadak, Pak Bupati, tentang mungkin disampaikan tadi tentang keberadaan Puskesmas di Lampisang itu sudah 19 tahun itu memakai tanah wakaf Masjid Kampung Lampisang. Maka untuk itu para pimpinan dayah dan para ulama dayah yang telah kami jumpai bahwa itu menyalahi aturan agama, karena yang pewakafnya adalah diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, tapi sudah 19 tahun ini dipakai oleh pemerintah Aceh Besar untuk Puskesmas. Dan waktu kami ke Pansus kemarin, itu juga disampaikan oleh Kapus dan para perawat di situ bahwa Puskesmas di Lampisang itu selama ini tidak mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan, dan ini mengakibatkan pelayanan dasar masyarakat yang Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dasar ini tidak bisa terpenuhi, karena alasannya adalah kepemilikan tanah tidak bersertifikat tanah Pemda, dan itu menjadi alasan oleh Kementerian Kesehatan tidak dapat membantu alat kesehatan di Puskesmas Lampisang. Untuk itu mungkin dengan keberadaan kita di sini ada lembaga eksekutif dan legislatif, kita bisa duduk bersama untuk menangani persoalan ini. Singkat saja, yang pertama saya ingin apresiasi kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati, 2 hari berturut-turut ini meluangkan waktu untuk hadir bersama kita, terutama untuk mendengarkan pemandangan umum dari seluruh fraksi yang ada di DPRK Aceh Besar. Ini aplaus yang sangat luar biasa. Saya pikir ini contoh yang baik. Kenapa ini sangat penting Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati? Karena di pemandangan umum ini terkait LPG tahun anggaran 2024 memuat berbagai muatan, memuat berbagai gambaran arah pembangunan untuk Aceh Besar. Jadi kehadiran Bapak hari ini berdua ini sangat bersinergi dan juga menambah wawasan dan juga gambaran secara lebih utuh terkait arah pembangunan apa yang perlu kita lakukan di tahun-tahun mendatang. Masih ada kurang lebih 4 tahun setengah yang akan kita lalui secara bersama-sama tentunya. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal, mungkin satu hal yang agak luput, mungkin sedikit mengganggu kami, lupa mungkin teman-teman juga menyampaikan di dalam pemandangan umum, yaitu terkait, gak apa-apa saya tambahkan di sini kedua, terkait persoalan sampah. Jadi sampah ini kami melihat pertama di Indrapuri, Pak Bupati, di bawah jembatan itu sangat luar biasa tumpukan sampah yang memenuhi. Saya pikir di beberapa kecamatan juga ada persoalan seperti itu. Nah, harapan kami walaupun tidak bisa semua dituntaskan dengan anggaran APBK, bisa kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Contoh mungkin ada yang selama ini membantu pembatas jalan yang ada di beberapa simpang. Kalau nggak salah saya itu bantuan dari TRI ataupun dari istilahnya. Dari Smart Friend kalau nggak salah saya, yang ada beberapa simpang di Aceh Besar. Saya pikir itu inisiatif yang bagus. Kerjasama seperti itu perlu kita bangun, perlu kita cari secara bersama-sama. Saya pikir bisa diminta bantu beberapa kontainer sampah kerjasama dengan pihak ketiga untuk beberapa titik di kecamatan di Aceh Besar, terutama di Indrapuri. Ini sangat mendesak. Ini mungkin sedikit masukan saja dari kami, Pak Bupati.
Dan yang terakhir kami juga mendukung program Pak Bupati beberapa saat yang lalu. Ini yang terakhir ketiga berkuasa 1 menit saja. Terkait beberapa syiar Islam yang digaungkan oleh Pak Bupati, misalnya memakai legging pada pemain bola yang turnamen voli dan lain-lain, kemudian masalah gala-megala gadai ataupun masalah kewenangan dan lain-lain. Saya pikir ini perlu di follow up juga kembali Pak Bupati agar regulasinya mungkin jelas, lebih lebih jelas lah bagaimana regulasinya. Kami sangat mendukung itu. Apalagi misalnya kalau setiap pelaksanaan olahraga itu rekomendasi dari PSSI, rekomendasi dari Indo olahraga itu mensyaratkan bahwa setiap pemain olahraga itu menggunakan legging ataupun yang bernuansa syariat Islam. Cuma regulasinya yang mungkin bisa diperjelas. Saya pikir untuk forum ini konsultasi sepakat dengan Pak Mursalin, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan secara lebih detail sambil makan siang ini bisa kita lanjutkan. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini kesempatan untuk menerima kami. Bapak, hari ketiga sudah untuk tahun ajaran ini anak-anak kembali ke bangku sekolah. Untuk dapil kita Pak, ada tanggapan untuk Dinas Pendidikan? Mungkin ada tanggapan, silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Nama saya Yusran Effendi, Ketua Komisi 5 Aceh Besar. Menanggapi masalah Bapak tadi, hari ketiga sekolah pada hari ini, alhamdulillah di Long tidak ada pungutan biaya sedikit pun. Dan beberapa sekolah saya sudah menanyakan dan instruksi langsung kepada teman-teman, di Long aman, tertib, lancar masalah pungutan biaya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Anak-anak untuk info sampai saat ini Pak, semua anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan, masuk sekolah dengan baik Pak? Alhamdulillah selama ini walaupun cuaca kurang baik, tapi alhamdulillah anak-anak kita tetap antusias untuk sekolah, Pak. Selama ini. Pak, beberapa waktu yang lalu sempat Bapak berkunjung ke sekolah-sekolah Pak. Ada beberapa kondisi sekolah sepertinya yang agak memprihatinkan Pak, apalagi ini musim angin Pak. Ada harapan untuk pemerintah? Iya, ada, Pak. Jadi saya pernah meninjau lokasi sekolah di Impres 2G, Bro, yaitu Desa Pasi. Iya. Selama ini kondisi di sekolah itu, Pak, kalau hujan itu tergenang air. Ya, apalagi musim hujan sekarang. Jadi kita di situ, Pak, kita perlu kalau bisa diserak tanah timbun supaya anak-anak bisa beraktivitas dengan baik. Iya. Itu salah satu sekolah yang sempat Iya. dikunjungi Pak ya. Baik, terima kasih Bapak.